qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihahum wa yanfa'una Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Faslun fi adabi istiqadhi minan naum. Istaiqadha yastaiqidhu. Jadi istaiqadha hampir sama kalaban lafat qoma. Cuma ketika istaikid ini maknan pada cekeh, cuma mun istaikid Arya pasti berangkatnya dari tedung, ya. Mun istaiqadha aro pasti berangkatnya dari tedung, kemudian cekeh. Aro nyamana cekeh teh tedung. Mun qoma berdiri wa imma dari dung tedungan otabah dari kita duduk kemudian berdiri. Itu perbedaannya, sama-sama berdiri, cuma mun qomah bukan berangkat dari tedung, mun istaikid Arya berangkat dari tedung. Paham ya? Faslun fi adabi istiqadhi minan naum. Fasal ria ajelasaki tentang cara-cara tata krama dalam ria ceketedung. Bangun tidur otabe ceketedung Arya beda tata krama. Beni ceketedung langsung aku lubuk langsung tar kejeding itu kaleroh ya. Paham ya? Jadi beda tata krama. Nah di bidayah ini bahkan disinggung di kitab-kitab lain mengenai doa samarena tedung. Kenapa iba pria sebutaki faslun fistiqadhi minan naum mak beni fasal sebelum mah apa sabeluna faslun qoblan naumi kan ngaro ya. Fasal ini menjelaskan tentang sabeluna tidur. Arab pemain sabai budi pasten badi budi raya. Mon bedah tata krama otabe tata cara dalam samarena tedung mesti beda sabeluna tedung. Pasti itu disinggung. Nah karena di sini yang hampir hilang seluruh kesadarannya dia orang mula mare tedung. Kenapa? Karena berangkat dari alam di bawah sadar. Aro tedung ora. Mun tedunga abe-abeen otabe oreng-oreng tedung ora macam-macam ya. Beda tedunga roa apa nyamana anteng ya, mutmainnah, tak buk-lubuk ya. Bakna muntro tahu petedunga ben karena tidak bisa, maka pasanglah CCTV di atas diri Anda, kemudian tidur, maren tedung abes deemawa. Jadi temu bakna. Kalau zaman dahulu karena tidak ada CCTV, maka ben nyari beleng, aro nyaman beleng betung. Apa beleng apa? Beleng betung. Sapo-sapaki berema patedung asengko. Aro contoh aki. Bodoh sedaya. Macam-macam lah. Aro masa kecil kita. Mun setia nganggo CCTV boleh. Kalau ingin tahu. Tak tahu ya tak masalah mun bolan. Fa idza stayqatta minan naumi, ketika benaria ceke dari tedung, maka beremah yang harus kita laksanakan fastahid antastaiqidha qabla tulu'il fajri. Catatan yang paling utama tata cara dalam samarena tedung ada yang harus kita persiapkan terlebih dahulu beremah cekeh sabeluna salat subuh. Sabeluna salat subuh. Sabeluna salat subuh. Jadi harus kita persiapkan. Dia bahasa ngangkui fajtahid ya.
tidak moro-moro musannif tidak moro-moro menyebutkan faida staiqatta minan naum antastaiqidha qabla tulu'il fajri. Tapi di depannya ada fajtahid. Berarti di situ ketika fajtahid ada suatu persiapan berangkat dari keinginan, kemauan, kesemangatan kang kowe jaga sakbeluna subuh. Mun perak niat kok dekik jaga kon telok. Tedung lah. Tidak ada kemauan, tidak ada persiapan. Apa sebagian persiapan? Kalau zaman sekarang pakai alarm, kan beda jam duduk, arokan beda alarm. Gronong arwah apa? Jam beker ya. Ada jam beker zaman sekarang. Ya mun ke jam beker kita ngiding arwah keng salat edung orang aku. Mun zaman dahulu jam beker tidak ada. Maka akal pasang di zaman dahulu beremacarana tangi jam 3 atau jam 2 malam. Maka sebagian mereka hampir keseluruhan di desa-desa itu membeli seekor sapi, satu untuk iyo buah, dua ibeli nongkronong. Karena sapi jam 2 jam 3 mesti ceger. Maka jam bekernya orang lambe Arya sare. Maka konon katanya ketika orang di Sarawak kita sopu lah bau calet. Ya dadi ya tak masalah pokok marentar kasapeh langsung audu sak beluna salat subuh arwah salat 2 rakaat. Apa sih sebagian rahasia di sana? Ya tentu banyak ya. Namun sak belun subuh mau sak beluna salat subuh salat 2 rakaat. Qobliyatas subhi. Maka ijtihadnya ini jauh sebelumnya. Jam 2, jam 3 guna untuk sholat hajat atau sholat tahajud. Kemudian sebelum kita sholat subuh, masuk sholat subuh, kita sholat 2 rakaat dulu. Apa dia? Sholat qobliyatas sholatur rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat, hanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus, lebih indah. Pentingaki kalau bentunya ben saese. Jadi ben mun perak terus ya, maka lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sokiro benlah. Karena sholat 2 rakaat itu tadi lebih bagus tempeng mobil yang mewah sekalipun lebih bagus dibandingkan rumah yang berlantai 3 sekalipun ben semacam. Yang nomor 2 catatan penting juga orang mun asolat qobliyatas subhi kemudian wiritan sebelum salat qobliyatas subhi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Berapa? 100 kali. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mun ngaji dia melakukan itu, awirid seperti itu, maka dibukalah pintu segala macam rezeki apa-apain, termasuk rezeki sehat ateh, pikiran, ben harta, kekayaan, bahkan ajda termasuk kunci dalam abak, makle abak selalu berada dalam garis kabungan. Ajda rahasia ya, rahasia umum sebenarnya. Kenapa disebut rahasia umum? Karena di situ tidak semua orang bisa melakukannya. Kadang ya sobun kol betok, ya kadang ya kol beluk, bahkan ya pepolong benduhurah, ya bermasa sholat qobliyatas subhi, ya kan todus ke malaikat. Jadi mun ijtihad bahasa di sini yang kui ijtihad berarti harus punya keinginan,
kemauan bahkan niat kuat kanggo jaga sakbeluna salat jam 2 jam 3 guna untuk melaksanakan salat hajat dan salat tahajud. Berat memang, tapi ketika kita jalani pasti mempunyai suatu hal yang keringanan di dalam melaksanakan itu semua. Satu catatan apa, fajtahid antastaiqidha qabla tulu'il fajri, sakbeluna masuk waktu salat subuh. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi ta'ala. Ini catatan penting ya. Setelah benaria ceke ampun sesuai dengan keinginan bangun pada jam 2 jam 3, maka yang harus kita amati, yang harus kita tekankan di sana, yang pertama kali wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi. Yang pertama yang harus kita jalani, yang pertama yang harus kita lakukan, dan bahkan yang pertama yang harus kita ucapkan adalah azikir dak Gusti Allah. Beremaca ke tedung sakirana ateh arya engak ka pangeran, lesan engak ka Gusti Allah. Beremacarana ceke tedung langsung maos dua sepacet lakar parenta yang juraki ben Gusti Kanjeng beremah afal alhamdulillah wa ilaihin nusyur. Terus asbahna iya. Jadi ngalak panggembang abanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu TK sudah. Bakna bani TK harus ditambah asbahna wa amsayna yuk. Arok tambah semuanya. Tuti abarwa ceke tedung tak mamong wa. Tahu mamong ban. Cek tahu cek mangsen yenom. Arok kan nyaman mamong. Bu belebun kian. Arapa? Karena yang ada di hati dan di pikiran bahkan di lisan Anda benih mengenai zikir da ajunan Allah, tapi araga hati romone roman wah bentedung sebelum tedung bukan doa HP dulu ngantok cerbet jaga tedung begitupun kemah apa kulubuk jadi ampun lata ingat da ajunan Allah. Itu yang harus kita amati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini suatu singgungan bahwa tidur itu sebenarnya adalah kematian. Berarti benernya mati liwalian lah. Ya sampai ada buaki can bahasa kona lambe tedung dia kembenga mati. Makanya di sini bahasa an-nusyur ya. An-nusyure kuburan ya singgungan kuburan. Jadi alhamdulillah muji syukur da ajunan Allah, segala puji bagi Allah. Allah jeria allazi ahyana ba'da ma amatana, Gusti Pangeran Arya sema odi setelah abaria ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultan lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Terus sedemikian asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, alhamdulillah aba nika nyuun Gusti terus paca ke tedung panika dalam keadaan nyekenin agama Islam ben andi suatu kalimat ikhlas dalam aba wala dinin nabina ya Rabb jaga tedung dan gula ampun jaga tedung kak dinto nyuon pasakenaki ka angkui neketi otabe tak nyinglah dari agama sebekta Gusti Kanjeng wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal. Setelah ben atua ngak jiri-jiri permohonan pernyuonan da ajunan Allah, maka akhir daripada doa tersebut wa makana minal musyrikin. Akuen ya
aku abe dia bahwa abe dia beni kalangan orang sepada musyrik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Ya Allah, ponco keten kula pagi ngak mangken. Jadi pagi itu mulai dari jam 1, jam 2, jam 3 sampai subuh. Aro pagi ya. Pagi. Terus pagi dia ketika aben mari subuh jam berapa sampean jam 10-an ya. Karena sinar matahari mulai tak bagus boleh ke golek di saat jam 11 sampai jam 12, jam 13, 14, 15 sampai sekitar 16. Roa anu ya penyaman tak pate baik. Yang paling baik oksigen itu di malam hari atau di dini hari sekitar jam 1, jam 2, jam 3 itu oksigen mahal itu harganya ya. Ben mun tak di oksigen aro larang roa. Tapi Allah memberikan cuma-cuma dengan cara gratis. Bokna apa rung tak masalah. Allah tak rugi je. Tak kira kekurangan oksigen. Bokna bareng jam 2 keluar kapi nyedot oksigen, tak akan pernah kehabisan oksigen. Tapi mun ke dokter ban setong ya meleh secenoden roa sekitar 7.500 ya. Mun kaleh setabung itu isinya ada yang 5 kilo, ada yang sekemi kilo. Berarti kali akitibi petong 1,5 kaleh misalnya seket 5 kilo. Itu oksigen nama lolo. Alat kan majar roben. Kemudian sebelum alat harus suntik ban. Jadi lah ambu jangan arwaya senyaman nyedot rok dia anda gratis ya. Ya. Gratis. Korja nyedot setin sampai. Paham ya? Allahumma inna nas'aluka anta ba'asana fi hadzal yawm ila kulli khair. Kusteh ya Allah, nyoona pastan kula kusteh. Jaga tedung kan tu nyoona ya Rabb. Sakap pina areh panikah setiap suatu kebaikan bagi dan kula kusteh. Wa na'udzubika an apa? An najtariha ya. An najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Kula ampun jaga malam kat ditoh otabai paca ke banyak ajunan paca ke tedung sarang ajunan nyon jauh dari segala macam kecubaan aw najurruhu ila muslimin otaba kecubaan dia menimpa kepada muslimin selain aw yajurruhu ahadun ilaina otaba kecubaan kelak menimpa terhadap seseorang yang seseorang itu akan memberikan suatu kejelekan katanku lekusteh. Artinya aman dari segala macam bentuk kezaliman, aman dari segala macam bentuk permusuhan. Mari ngarwa kibada boleh nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Nyoona kusteh, nyoona segala kebagusan yari semangken ben esenah ari semangken nikah juga pun mendampakkan kepada diri dan kula kebagusan. Wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi, dan minta tolong kusteh pacawa ki segala macam kecubaan di hari itu ben esenah kelakuan yari semangken banikah manter tak setia kecubaan. Tapi abarwa mula atua ngaro pas esak wajakan nyaman sebelum tidur apa nyaman ia maren tedung ia nyaman cok pas langsung kelupuk caran beremah mungkin cok rengan paninga bi pengurus cek kerep karena cek nampu cek pengurus coba cekeh itu kemauan tibi bangun tidur kemauan sendiri maka di diri kita tak merasa diganggu pengurus, tidak merasa tertekan abe jaga tedung karena abe tibi saja. Tapi pengurus sebelum pengurus aja gain lah jaga ada jadi nyaman kabe ruah demang. Fa idza labista siyabaka ya mun somama pun lamare kapi ya jaga tedung nyaman lah dua lamare ya pas arwah biasana mun rengkonah lambe asalen ya.
asalen kelampi otabe mun zaman satia arwah jaga tedung marilah doa lah, terus kemudian ke kamar mandi, kemudian ambil wudu, ia mun semak ben sok-sok ia monggo ke sok-sok, ia mun semak ke kangai ayo lah capur ke kangai, akor-akor kalambina jak buka yat atas. Jadi abare mun ngangkuya siabak, ngangkuya angkui bana, maka fanwi bihi imtithala awamirillahi ta'ala fi satri auratika. Satu catatan, ketika bana ngangkuya kalampi, apan boleh kalampi saya menarik, saya bagus, bencema-cema, bahkan saya tingkatan larang, maka fanwi bihi aniyat bana bihi kana ben ngangkuy siap kelak aniat bermah imtisali awamirillahi ta'ala fi satri auratika. Maka dalam penutupan aurat, karena siap dia menutupi aurat tebakna, maka niatilah karena nyopre apa nabeng perintah na Gusti Pangeran ing dalem nutupin aurat. Wahdar sehingga hati-hati ngangkui kelampi jadi ayyakuna qasduka min libasika mura'atan lil khalqi utawa mura'atal khalqi. Wahdar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Ayo sehingga hati-hati jak sampai bedenah sakjana abe niat abe ngangkui kalampi jadi keng karena ria kepada sesama makhluk jak sampai karena orang lain engkau ngangkui sebek mira campur kuning ben bede biruna arong kok malah diperhatikan ben orang lah, itu tidak boleh. Maka niati pak bagus aberia ngangkui kelampi sebagus, oke silahkan tak masalah, pokok niatnya keng nabeng perintah Gusti Pangeran ing dalem nutupin paham ya. Babu adabu dukhulil khala'i. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Ila angqal babu adabu dukhulil khala'i, menjelaskan tentang bedana berema cara-carana tata kramana otabe penghargaana ka abe di saat kita mau masuk ke tempat yang kotor. Jadi yang dimaksud khala itu bukan hanya sekedar WC ya. Nah, ketika misalnya di situ bahasanya harus WC, maka bukan khala. Ini cerdasnya ulama ya. Benih pikiran kece-kece ya. Khala itu merupakan suatu hal yang sangat jorok bisa. Bana misalnya masuk dalam suatu ruangan, sedima ruangan tersebut khusus sampah, maka juga khala. Paham ya? Jadi di sini masuk WC, masuk hal-hal sekotor itu bahasanya ngangkui khala. Paham ya? Jadi bisa masuk jadi antara WC sesuatu tempat yang sifatnya jorok atau kotor. Setiap berema fa idza qasadta baital ma'i. Ada kan mau maknai satu persatu. Wa idza fa idza maka bila qasadta acat sebekna baital ma'i de romana aing, are tak masuk lah. Jadi baital ma'i saya kemaksud ini singgungan apa? Singgungan luar biasa ya. Jadi ketika yang dimaksud baital ma'i ya bani bada baitullah. Ketika baitullah areanya mana Mas? Masjid. Di mana-mana mun baitullah area tempat salat ya. Ketika baitul mal ngangkui lam, maka di situ yang disebut adalah romana uang atau yang disebut celengan atau tempat-tempat yang ditempati penggerak-penggerak mengurusi suatu zakat, baik zakatul tijarah, zakatul mal, zakatul fitr, atau tentang
harta orang tua, orang jompo, orang miskin, orang fakir, anak yatim dikumpulkan dalam satu tempat, arwahnya mana baitul mal. Mengarah ya. Ketika baitul mal itu mestinya mengarah kepada kamar mandi. Karena di situ resmi mulai dari dulu kamar mandi itu ada suatu air yang tidak mengalir di sana. Artinya terdiam dia disebutlah sebagai penampungan air. Maka bahasan di kitab dia maka ngangkui baital ma'i liqada'il hajat. Ketika selesai. Fa idza qasatta, ketika benda bertujuan ada suatu keinginan baital ma'i untuk masuk ke dalam penampungan air, katakan demikian dulu, liqada'il hajati, untuk nekani atau untuk beol di sana. Mun berak masih tak pate nyaman, mun beol agak-agak kekotaan ya. Ti make bentisah mau ditanya ke orang demah beol. Tapi yang mendengar itu tak pate anu. Cuma bahasa itu ala-ala Korea ya. Beni ala-ala bena bayar ya. Jadi liqada'il hajati kaangkui nekani hajat. Ini bahasa santre, lebih mapan boleh nekani hajat apa? Ya jariah. Kebelet lah istilahnya. Berema ya. Jadi fa idza qasata baital ma'i liqada'il hajati. Di sini ngangkui qasata. Ini harus harus asah pemikiran kita itu asah. Jadi pengarang kitab itu subhanallah tabarakallah tak ben seromben nyabek kalimat, kemudian pokok lafadznya ini Latina lah sabek, enggak, itu perlu asahan suatu pemikiran, bahkan ijtihadnya luar biasa. Kemudian cara penletakan antara kalimat dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya ini sudah teratur ya. Makanya dia fa idza qasatta, berarti di situ ada suatu dorongan kuat bahwa ketika misalnya ria berkeinginan, artinya di situ ada dua fungsi. Berkeinginan masuk ke dalam kamar mandi walaupun tidak nekani hajat juga termasuk. Kemudian yang kedua, terkhusus adalah ketika masuk ke dalam khala berniatan untuk qadil hajat atau nekani hajat, itu juga termasuk. Ini hebatnya ya. Jadi qasada bisa dua fungsi, baik nengala sabun ke dalam khala atau ke baital ma, ataupun ngala rambing misalnya kalampi ke dalam, ataupun justru khususnya ada yang terkhusus adalah benar masuk ke khala tersebut hanya untuk qadiyal hajah atau nekani hajat. Ada dua fungsi. Bermacarana faqaddim fi dukhuli, maka dahulukanlah dalam masuk ke beenjeria, mason beenjeria dahulukan. Apa saya dahulu agina? Rijlakal yusra. Kaki yang kiri itu didahulukan, cek muro-muro masuk. Nah sekarang ketika sudah rijlakal yusra, maka di situ ada suatu hukum makruh ya. Hukum makruh ketika kita mengedepankan atau mendahului dari yang kiri, yakni mendahulukan kaki yang kanan masuk ke dalam khala, berarti itu di situ ada hukum makruh. Paham ya? Jadi rijlakal yusra Arya ketika mau masuk ke dalam khala, yang akan didahulukan oleh kita kaki yang kiri terlebih dahulu. Sementara rijlakal yumna Arya fil khuruji,
dalam mun abe ria la keluar dari sekarang pembahasannya nggak ria min amit naudzubillah ya terpada selamat nak foto ben seterusnya saumpamah beda orang setong sogona itu pun hanya satu-satunya kaki yang tersisa adalah sekangan beremasanan jadi apakah nanti di situ ketika masuk khola kemudian kaki tersebut ilakeng tada boleh karena itu ya beremah carana apakah nanti ketika memaksakan masuk soko sekanan tersebut yang hanya tersisa satu apakah kena hukum makruh? Oh tidak, itu lain bahasan ya mun setong masa beremah. Nah sekarang dua permasalahan juga ketika satu kaki yang tersisa yakni yang kanan kemudian yang satunya tersisa sedikit yang kiri tersisa sedikit apa beremah apa dari hikeni apa sudah menginjak di basah pas kaki yang kiri atau yang kanan ini kebeban tidak ada maka ngangkui apa tongkat atau ngangkui sambungan kaki maka tetap yang akan dijalankan yang pertama kali itu harus mun masuah ngangkui segi kiri. Ini ketika pas taduk sekali maka binniati saja bahwa sengkok setia cek sake nggak andi soko kiri maka si kiri pemasuk akade. Ini sebagai sebagai tahdiran ya sebagai hati-hatin abe makle tak semak ke bareng makhab ini yang terpenting boleh ya wala tashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi wala tadkhul hasirar ra'si. Catatan yang pertama Arya Ba'nam ketika mau masuk ke khola atau ke tempat yang jorok atau tempat sampah atau tempat-tempat yang sekiranya disebutlah tempat itu adalah tempat menjijikkan maka satu adalah memasuk soko segi kiri ketika keluar dari tempat itu maka keluar dengan kaki kanan. Kemudian yang terpenting juga wala tashib syai'an tidak menyertai aben tubuh kita tidak boleh menyertai sesuatu yang sifatnya adalah muhtaram ya sesuatu yang sifatnya muhtaram misal contoh lah seperti makanan bakna antara ke tempat jorok atau masuk ke WC nemu apel hampir bakna karena takut ekakan orang lain maka kiba ke dalam WC ini tidak karena buah itu sifatnya adalah muhtaram dimuliakan bahkan menjadi idola daripada orang-orang buah apan boleh sambil jongkok sambil ngakan buah itu sangat dilarang masa lebur lah bobo keluar ya tas memasok kalau kan tak lebur ya sifat seperti itu tak kalau kona setan tak boleh doki panggil bepereng kena bencukon ningkong WC sambil ngakan ada hampir menuju haram lah ya satu keharamannya karena sudah tidak memuliakan sesuatu yang mulia kemudian makan di atas WC ya salah tempat jorok ya WC itu tidak haram tidak boleh membawa bahasanya tashib syai'an ya tashib syai'an tidak boleh menyertai dirimu disertai sesuatu yang muhtaram atau yang dimuliakan tak boleh masuk ke dalam khola atau tempat kotor ngibah sesuatu yang mulja misal kitab karena mulja ya kitab mulja Ekiba otabab buku yang telah ada tulisannya yang tulisan itu adalah memang merupakan suatu
laten misalnya, laten, tapi di situ menjelaskan tentang hal-hal yang mulia. Artinya esena ilmu, maka juga pun tidak boleh dibawa ke dalam khola. Lebih-lebih ya, lebih-lebih ismullahi ta'ala wasmu rasulihi. Lebih-lebih mun pas nyata-nyata beuna ngibah asma Allah kemudian asma Rasulullah ekiba ke dalam khola otaba ekiba ke tempat-tempat sekotor otaba tempat semimang khusus pembuangan air paham ya. Maka saya pun juga pribadi sangat tidak setuju sekali ketika para muslimah mempunyai kerudung Nahdlatul Ulama yang tulisannya Nahdlatul Ulama, kemudian ada sarung juga pun tulisan Nahdlatul Ulama. Karena saya khawatir pribadi, maaf, ini saya mengkhawatirkan kepada diri saya sendiri. Nahdlatul Ulama adalah itu merupakan organisasi yang paling besar di satu negara Indonesia ini. Jadi Nahdlatul Ulama sampai kodung songkok kemudian ningkong itu sangat tidak pantas. Atau les songgokna Nahdlatul Ulama tapi ningkong muang otaba kencing masuk ke dalam khola otaba suatu tempat yang memang khusus pembuangan air kecil dan air besar. Kalaupun mau ingat bahwa Nahdlatul Ulama itu harus dimuliakan, paham ya? Ini saya pribadi karena sudah musim zamannya songkok atau kerudung atau bahkan sarung ya mulai ada itu Nahdlatul Ulama, tulisannya Nahdlatul Ulama. Itu isinya luar biasa ya. Arwah beda Nahdlatul Ulama beda. Sekali lagi saya pribadi sangat tidak setuju ketika kita ataupun kalian memakai kerudung yang tulisannya Nahdlatul Ulama atau bahkan sarung yang bertulisan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena memakai seperti itu tentu saya 90% meyakini bahwa ketika kebelet pada waktu itu pakai kerudung seperti itu kemudian perjalanan mesti tak ingat ke Nahdlatul Ulama nah. Mestilah pas nemu sok-sok nyaman langsung ningkong, tak kira muka kerudung. Ini yang saya khawatirkan. Paham ya? Ketika kalian itu berhati-hati dalam tulisan, ya, memuliakan dalam tulisan, berhati-hati dalam tulisan Nahdlatul Ulama, monggo tak masalah, asalkan ketika mau masuk tempat jorok atau tempat yang memang di situ pembuangan air besar atau di saat masuk ke tempat sampah, tolong diingat bahwa diri Anda sekarang sedang memakai kerudung atau songkok yang bertulisan Nahdlatul Ulama. Paham ya? Kemudian wala tadkhul hasirar ra'si. Ketika masuk ke dalam khola atau ke tempat sesuatu yang memang pembuangan air besar, maka tidak diperbolehkan hasirar ra'si. Paham nak hasirar ra'si? Ai bila satrin. Enggak dia? Artinya tanpa ada satir di kepalanya. Jadi tidak boleh misalnya kita itu terbuka riana, buka. Nah, cuma di sini ya, di sini yakfi, maka dicukupkan kepada kita itu dengan menutup kepala kita dengan bil kummi. Kummihria lengan baju ya. Al kumria lengan baju yang dipakai memang di kalangan Arab al kum. Jadi lengan orang Arab semua rata-rata itu lebar. Ya, orang-orang alim Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan Yaman, Hadramut dan tempat-tempat ulama yang lain di luar negeri Ariandre lebar sampai. Jadi bilkum lengan baju sehingga para beliau ketika mau masuk ke khola ya dalam keadaan peci kan tak lebur. Ketika peci area kan melambangkan
suatu yang mulia lah. Misalnya mau bawa ini kan pikiran dia, maka buka kepala cukup menutupi dengan kum. Ini cukup, sudah selesai cukup. Artinya bisa dinyatakan hasir ra'si, ya, tidak, karena tidak boleh hasir ra'si dengan tidak diperbolehkan kita masuk dengan hasir ra'si, muka kepala atau kepala tanpa satir. Cuma yakfika, cukup bagimu menutupi kepala tersebut dengan alkum, dengan lengan baju. Munrengkona karena se bambarwa joi lamba ketika mau masuk ke khola atau ke kamar mandi, mau mandi atau apa, itu rasopna lek buka sabe langger ya. Jadi zaman dahulu musola dan kamar mandi itu berjauhan. Saking tengah-tengah orang lambe. Jadi tila antara ke kamar mandi aro labung nyetas. Perak kare sarunga, kadang saleber perak. Tetapi kita mau masuk, ketika mau masuk ke dalam kamar mandi, tanangan jaiwa nampung ulat tiban. Sabe cetakan. Masuk kan. Aro benih keng takok tak hetuk ya. Arwah pacet lakar mengamalkan apa yang telah menjadi suatu penghati-hatian para alim ulama zaman dahulu, zaman ussalaf, ulama ussalaf. Ada cukup nggak dia? Cukup. Ara pemak takernya dia, makle te tengke otabe te setting oleh para jin-jin sebedah nang tempat kotor, karena jin itu tempatnya tempat lemun ben lepur ke tempat kotor ya berarti ipa kompak mun ban soma mag lebur ke tempat kotor arwahnya mana? Jin. Paham ya? Wa qul indad dukhuli bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najsi al khabisi al muhbisi asyaitanir rajim. Wallahu a'lam bishawab.